Oke, hai kawan-kawan, selamat datang di channel Lumbung Inspirasi. Kali ini kita akan melakukan kunjungan inspiratif ke salah satu budidayawan tanaman-tanaman langka dengan berbagai macam varietas di wilayah Karawang. Beliau ini memiliki berbagai macam tanaman-tanaman yang sangat sulit untuk kita temui dan tidak kita jumpai setiap hari begitu. Bagaimana kisah inspiratif beliau untuk memiliki tanaman-tanaman ini? Mari kita simak videonya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Jul. Beliau adalah pemilik dari tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di sini dan beliau juga seorang pengusaha. Mari kita simak kisah beliau begitu dan saran-saran inspiratif beliau untuk kaum muda. Pak, untuk memiliki tanaman-tanaman ini udah berapa lama, Pak? Awalnya lebih kurang kalau mulai dihidupkan ya sekitar lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, awalnya itu gimana, Pak? Punya keinginan ingin memiliki tanaman-tanaman ini gitu? Pada prinsipnya saya berpikir karena alam ini udah berkurangnya oksigen dan tumbuh-tumbuhan udah mulai tidak diperhatikan, maka saya berpikir bagaimana saya mengembangkan dan menghidupkan alam kembali. Yang jelas artinya kita mendapat oksigen dan kesehatan pada diri kita sendiri, pada umumnya kepada masyarakat sekeliling. Jadi manfaat yang dirasakan itu tidak hanya oleh Bapak doang begitu, tapi untuk yang sekitaran sini juga terasa begitu ya, Pak? Iya, kita banyak harus peduli juga pada masyarakat, bukan memikirkan diri kita pribadi sendiri. Nah, kalau tanaman-tanamannya, Pak, kenapa yang dipilih itu tanaman-tanaman yang notabene itu langka begitu, Pak? Karena salah satu sebab saya memilih seperti itu karena tanaman-tanaman yang udah dikembangkan sama nenek moyang kita dulu itu udah mulai menipis dan bahkan bisa habis. Nah, karena dengan adalah tanaman-tanaman yang terbaru tetapi tidak kalah penting tanaman yang bawaan dikelola nenek moyang kita dulu itu lebih bagus sebetulnya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang sekarang. Jadi sayang kita tidak mengembangkan tanaman-tanaman tersebut. Kita berupaya akan bisa melestarikan. Boleh disebutkan, Pak, di sini ada tanaman langka apa saja gitu? Tadi saya lihat ada kurma juga gitu. Ya, saya pada prinsipnya nanam kurma ini sesuai dengan aturan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Kita sebenarnya menanam kurma itu mendapat sepaannya. Jadi kita walaupun satu batang pun kita dianjurkan untuk menanam kurma. Walaupun kita tahu besok mau meninggal, tapi masih dianjurkan kita masih menanam. Artinya kita harus menjaga alam, itu yang utama sekali. Yang kedua, kenapa saya banyak menanam tanaman yang tidak di sini? Otomatis kita berkeinginan nanti hasilnya. Yang utama kita di zaman sekarang mencari kurma, mau pingin kurma susah. Nah, kita akan mencoba di lahan di rumah kita menanam. Kita manfaatkan tanah yang ada, otomatis kita mengharapkan hasilnya dari Allah. Ada berapa, Pak, pohon kurma yang ada di sini, Pak? Kalau sini saya tanam itu lebih kurang ada 20 pohon. 20 pohon itu berbeda-beda pohonnya. Jadi saya melihat ini prospeknya bagus. Saya akan mencoba untuk mengembangkan lagi insya Allah ke depannya. Nah, Pak, untuk zaman sekarang ini kan petani-petani itu kebanyakan dari yang sudah berumur begitu ya, Pak, berusia lanjut itu. Nah, kami itu di sini mencoba menginspirasi yang muda-muda agar mereka itu mau bertani begitu. Barangkali Bapak ada saran kepada kami gitu, agar kami giat bertani gitu.
Iya, kalau saran saya kalau untuk bertani itu jangan kita gengsi. Karena bertani itu cocok tanam itu bagus baik diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bahkan untuk untuk penghasilan juga tidak akan kalah penghasilan untuk kita bekerja salah satu perusahaan. Kita yang utama yang kita perlukan bagaimana bisa menjaga bumi, itu yang utama. Yang kedua, kita bagaimana bisa mengembangkan usaha di pertanian. Itu yang harus diperhatikan sama anak-anak muda sekarang. Jangan kita takut tangan kotor. Nah, nanti setelah itu nanti kita merasakan penghasilan yang lebih baik daripada bekerja di perusahaan. Rata-rata kan kawan-kawan seumuran saya itu biasanya ya lulus sekolah atau lulus kuliah, ya mereka itu ya lari ke perusahaan begitu, bekerja kan. Jadi mungkin kedepannya akan kekurangan petani muda begitu Pak di kita ini begitu ya. Sebenarnya kalau saya prinsip saya, tapi mudah-mudahan cocok dengan anak-anak muda sekarang. Sebenarnya kalau kita tamat sekolah itu jangan berpikir itu mau jadi pegawai saja, jangan berpikir jadi karyawan saja. Karena bagi saya apalagi dalam saat sekarang persaingan paling ketat. Maka justru itu kita bagaimana bisa berpikir mencari pengalaman dan bisa mandiri. Jadi kita utama yang harus kita perhatikan kemerdekaan. Kemerdekaan dia dalam arti kata bagaimana diri kita tidak diatur orang tapi kita yang mengatur sendiri. Mau maju tidak maju ada tergantung pada diri kita sendiri. Tapi jangan salah, kita di dalam usaha itu jangan melupakan Maha Kuasa. Kita selalu beringat dan apapun yang kita lakukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu wawancara yang bisa kita lakukan ya Pak. Kedepannya kita akan melihat-lihat kembali ada tanaman apa saja di sini yang langka begitu. Yuk, mari kita saksikan segmen selanjutnya. Kawan-kawan, ini adalah salah satu tanaman langka yang ada di kebunnya Pak Jun. Ini adalah Varia panjang. Saya dengar tumbuhan ini bisa mencapai panjang sampai dengan 1 meter kawan-kawan. Yang biasa Varia yang kita temui itu kan ya paling tidak sampai segini gitu kan. Nah yang ini tuh bisa sampai 1 meter. Nah untuk dia agar tumbuh semakin panjang itu kita tambahkan beban berat di ujungnya. Seperti contoh yang ada di sini. Dia ditambahkan pemberat batu di sini. Walaupun sebetulnya ini kurang besar begitu karena belum diganti batunya. Tapi fungsinya adalah untuk menarik si Varia ini agar dia bisa tumbuh menjadi lebih panjang hingga dengan 1 meter begitu. Unik sekali ya. Mari kita lihat tumbuhan yang lain. Nah kawan-kawan, untuk yang ini adalah belewah hutan. Kebetulan sedang berbuah, tapi yang ini belum terlalu matang. Tumbuhan ini sangat langka kita temui, bahkan saya baru pertama kali melihatnya. Ketika pertama kali saya melihat ini, saya kira ini tumbuhan jambu yang besar. Ternyata setelah tanya-tanya, ini adalah belewah hutan. Begitu, tumbuhan yang sangat jarang ya. Di sini ada banyak sekali belewah-belewahnya. Dia tumbuh seperti pohon markisa dan daun-daunnya mirip sekali dengan daun-daun markisa. Nah, ini adalah tanaman kurma yang tumbuh di Karawang. Biasanya tanaman ini kita temui di wilayah-wilayah Arab begitu kan, di gurun-gurun. Tapi untuk
Hal ini sangat unik karena dengan di Karawang dia bisa tumbuh lumayan besar, yang tadinya ini hanya suatu bibit kurma saja. Usianya sekitar 3 tahun, untuk yang ini akan menginjak 4 tahun begitu menurut dari Pak Jul, dan beliau punya sekitar 20 tanaman kurma seperti ini yang sudah ditanam, dan 50 bibitnya lagi yang akan ditanam insya Allah, dan kita harapkan tumbuhan ini bisa berbuah di sini ya, begitu. Oke, itulah dia petualangan kita bersama Pak Jul, dan kita telah melihat tanaman-tanaman langka yang beliau miliki, begitu. Sebetulnya ada, namun beberapa masih belum berbuah. Sangat inspiratif sekali yang beliau katakan tentang menjaga lingkungan, begitu, dan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Dan satu pelajaran penting yang bisa saya dapatkan adalah apabila kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Saya Kristianto, kita ketemu di video selanjutnya.